adalah Daihatsu Sirion facelift, tapi kelihatan sama aja ya, kayak Sirion sebelumnya. Jadi bedanya apa aja? Simak detailnya di 10 hal yang baru yang tahu tentang Daihatsu Sirion. Sebenarnya sedikitnya ubahan di Sirion baru ini kurang pas sih buat bikin dia disebut facelift. Jadi enaknya kita sebut Sirion baru atau Sirion improvement aja ya. 1. Varian dan harga. Kayak sebelumnya, Sirion ini cuma ada satu varian aja, tapi ada dua pilihan transmisi. Yang manual nggak ada kenaikan harga ya, yang otomatis ada kenaikan sedikit karena dapat ubahan yang kita kasih tahu di nomor setelah ini. 2. Bedanya apa sih? Sebenarnya Sirion yang kalian lihat ini umurnya baru 2 tahun sih ya di Indonesia. Jadi emang terlalu muda buat ada versi faceliftnya. Apalagi di tempat asalnya, di Malaysia, si Pearl 2 MiFi alias versi aslinya Sirion ini belum ada faceliftnya. So, yang ini ubahannya lokal aja sih. Yang pertama, di bumper depannya. Sekarang dikasih lips kayak gini warna hitam gloss. Jadi lebih kelihatan kalau kalian ambil warna mobilnya bukan hitam ya. Tapi Sirion emang gak ada warna hitam sih ya di sini. Sampingnya dikasih tambahan side skirts yang warnanya campuran body color dan hitam gloss kayak gini. Sedangkan belakangnya yang berubah sekarang di tengah bumpernya dikasih warna hitam doff kayak gini. Loh, ubahannya body kit doang? Iya, wajar kok. Secara tempat asalnya aja dia masih bentuknya kayak gini. Masa di kita udah berubah? Ini biar orang tetap inget aja sih ada Sirion. Oh, body kit ini cuma buat varian versi otomatis doang ya. Jadi yang manual tetap sama. Sisa eksteriornya sama persis. Bentuk yang beda total dari Sirion Bullet yang lama karena Sirion yang ini jadi lebih panjang. Depannya tetap mempertahankan grill chrome segaris yang menyambungkan kedua lampunya dengan radiator grill yang cukup lebar dan housing fog lamp yang dikasih panel chrome besar. Detail lampunya, lampu kecilnya halogen, lampu besarnya LED, lampu jauhnya LED, sedangkan lampu sein dan fog lampnya halogen ya. Sampingnya pun sama dengan bentuk overall yang agak memanjang, tapi dimensi Sirion ini termasuk kecil ya sebenarnya. Udah pasti di bawahnya Yaris dan Jazz, tapi ternyata masih di bawah Baleno dan cuma 80 mm aja lebih panjang dari Brio RS yang baru. Detail di sampingnya, pilar B-nya udah dilapis panel hitam, udah ada lampu sein di spion, ada handle pintunya udah dilapis chrome, dan velgnya 15 inci dual tone kayak gini. Belakangnya bentuknya cukup unik sih ya. Kita suka nih bentuk lampu belakang yang kayak L kebalik. Terus detail spoilernya yang di bawahnya ada panel piano black kayak gitu. Dan bumper bawahnya yang dikasih panel hitam di ujung kiri kanannya. Oh, dan ada antena sirip hiu kayak gini nih. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar, lampu remnya LED dots dengan high mount stop lamp LED, sedangkan lampu mundur dan lampu seinnya halogen. 3. Warna baru. Oke, di luar sebenarnya ada satu lagi yang baru, warnanya. Kalau dulu ada 5 pilihan warna, sekarang jadi cuma 4 aja. Warna hijau kebiruan yang dulu ini sekarang jadi nggak ada. Diganti jadi biru kayak gini, yang pernah dipakai di Sirion generasi sebelumnya nih. Sisanya ada abu-abu, merah, dan putih yang kalian lihat ini. 4. Fitur berubah sedikit. Yang jadi keunggulan nomor 1 si Sirion ini tetap fiturnya luar biasa banyak dibanding mobil apapun di harga segini. Tapi di facelift ini yang berubah cuma sedikit sih, cuma head unitnya sebenarnya. Sekarang jadi kayak gini, tetap layar sentuh yang ada tombol kapasitif di kanan kirinya. Tapi sekarang selain bisa muter CD, USB, dan Bluetooth, bisa juga pakai mirroring buat munculin layar HP di sini. Nice, sisanya masih sama kok kayak yang sebelum ini. Nih kita jabarin, selain lampu depannya LED tadi, ada juga pengaturan ketinggian lampu manual kayak gini. Dan ada follow me home juga ya lampunya. Wipernya ada auto speed sensing wiper, jadi bisa kencang pelan sendiri ikutin kecepatan mobilnya. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kita kunci, kuncinya tinggal dimasukin ke kantong aja dan kita deketin mobilnya plus klik tombol hitam di handle pintu ini dan pintunya kebuka. Dan tentunya ada tombol start stop mesin juga ya. Ada spion lipat elektrik, AC-nya digital ya kayak gini. Masih manual sih, tapi udah lengkap nih. Ada buat arahin angin ke kaki, ada defroster kaca depan dan ada defogger kaca belakang, plus ada 2 memori buat nyimpen konfigurasi AC favorit kalian. Buat yang bingung, central lock-nya ada di mana? Nah, ada di tengah sini. Ada satu USB port di depan dan power outlet. Plus yang unik, satu lagi USB port di samping jok driver sini nih. Jadi penumpang belakang bisa nge-charge HP juga. Ada tombol kontrol audio di setir dan yang sebelah kanan ada tombol telefoninya. Jendelanya auto up down yang sisi driver, MID-nya masih monokrom tapi isinya udah lengkap lah. Ada indikator gigi, konsumsi BBM real time, sisa jarak berkendara, buat naik turunin brightness, ada odometer, trip meter dan konsumsi BBM rata-rata. Tapi yang sadis buat sekelas gini ada di safety-nya nih.
5. Safety tetap lengkap. Nah, soal fitur safety tetap sadis banget nih, meski nggak ada yang berubah. Iya, belum sampai ada rem otomatis galak kayak di Malaysia, tapi nggak apa-apalah. Kayaknya harganya bakal berlebihan kalau mahal dimasukin. Pertama, airbagnya ada 4, 2 di depan dan 2 di jok depan. Mantap! Lanjut, rem depan, cakram ventilasi, dan rem belakang tromol, tapi udah ada rem ABS dan EBD. Dan yang langka di harga segini, ada stability control nih. Mantap! Lanjutnya, ada sensor parkir sewarna bodi 2 titik di belakang dan 2 titik lagi di depan. Dan bahkan ada tombol buat mati nyalainnya nih di dalam. Dan ada juga kamera mundurnya. Nice! Dan yang kecil-kecil, ada dudukan ISOFIX di jok belakang, ada indikator seatbelt penumpang depan di bawah head unit, dan indikator seatbelt penumpang belakang di MI di sini. Lengkap banget lah ya. 6. Interior tetap sama. Desain interiornya juga nggak ada yang berubah sama sekali nih. Tetap pakai desain yang fascia tengahnya dibuat lebih fokus ke sisi driver kayak gini. Dan desain dashboard yang kelihatan cukup tajam-tajam. Dan gak kelihatan polos ya, karena frame head unitnya dibuat piano black kayak gini. Dan begitu juga panel kontrol AC-nya. Bahannya tentu masih plastik semua lah ya, normal sekelas ini. Tapi setirnya udah dilapis kulit nih yang ada jahitan putihnya. Sedangkan pintunya kita suka, soalnya masih dikasih lapisan kain kayak gini di tengahnya. Mau ini yang di pintu depan atau yang di pintu belakang juga tetap ada. Joknya tentunya masih bahan fabrik alias kain kayak gini, yang kombinasi warna hitam dan abu-abu kayak gini. Tapi yang bahan hitamnya termasuk lembut nih dipegangnya. Oh, dan yang jok belakang belum ada headrest adjustable buat yang tangannya juga ya. Detail lainnya, yang penumpang depan udah dikasih pegangan tangan bisa dilipat kayak gini, yang sisi driver belum ada, yang di belakang kiri kanan sama-sama udah dapet yang bisa dilipat tapi nggak ada gantungan bajunya. Lampu kabinnya yang di belakang udah dapet nih 1, dan di depan ada 3 loh lampu kabinnya. Sedangkan spion tengahnya day and night manual ya, jadi kalau silau tinggal cetekin aja. Sun visornya yang kanan udah ada card holdernya tapi belum ada kacanya, sedangkan yang kiri udah dapat kaca tapi nggak ada tutupnya ya. 7. Konfigurasi jok. Masuk ke dalam pintunya termasuk lumayan berat nih buat sekelas ini. Jelas lebih berat dibanding pintu Brio lah ya. Dan napak ke dalamnya termasuk cukup rendah. Nah, posisi duduk by defaultnya juga termasuk lumayan rendah nih. Yang jelas lebih rendah dibanding posisi duduknya Ayla. Dan support joknya termasuk kerasa memeluk nih. Pengaturan joknya ada slide dan recline, plus yang driver dapat pengaturan ketinggian. Sedangkan yang penumpang cuma slide dan recline aja. Di tengah sini gak ada sandaran tangannya ya, jadi bikin tangan agak ngegantung. Sedangkan yang di pintu sini sandaran tangannya masih plastik, jadi lumayan keras. Seatbeltnya udah bisa dinaik turunin, headrestnya udah termasuk ergonomis nih. Jadi buat sandaran kepala sambil nyetir, kepalanya nggak usah ngedanga. Sayangnya setir cuma bisa dinaik turunin aja nih. Ya di kelasnya masih normal sih sebenarnya. Dan posisinya termasuk lumayan dekat ke dashboard ya. Buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan naik tapi nggak ada pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintunya kerasa lebih ringan tapi masih oke lah. Dan sudut bukaannya nggak seluas yang di depan ya. Sama kita masuknya harus nunduk sedikit. Jok di belakang kerasa empuk banget nih, sama posisinya juga lebih tinggi dibanding yang di depan. Dan yang spesial banget, ruang kakinya luar biasa luas nih. Dan ini bener-bener ngasih kesan yang lega banget di belakang sini, buat mobil yang ukurannya kecil banget kayak gini. Ruang kepalanya masih lumayan, headrest adjustable-nya cuma ada 2 ya, di kiri dan kanan. Dan yang keren lagi, sudut sandarannya ini bisa diubah nih. Yang standar aja udah termasuk relax. Dan di posisi yang satu lagi bahkan lebih relax lagi, termasuk posisi paling rebah nih di mobil sekelas ini. Super nice. Buat sandaran tangan di pintu masih plastik juga ya, jadi agak keras. Sedangkan kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya gampang banget karena nggak ada konsol tengahnya. Tapi karena di lantainya masih ada gundukan, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya ya. Dudukan bawahnya lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih empuk banget nih. Sedangkan yang sandarannya juga masih empuk banget. Tapi karena nggak ada headrestnya, jadi orang dewasa kalau mau sandaran pasti ngedangak kepalanya. Tapi karena seatbelt udah 3 titik, jadi mantap. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya udah nyambung sama sistem smart key-nya nih. Jadi kalau pintunya kekunci, tinggal kita kantongin aja kuncinya dan klik satu-satunya tombol di belakang sini dan pintunya kebuka. Dan soal ukuran bagasi, sebenarnya si Sirion ini termasuk bagus ya, karena bibirnya luar biasa lebar nih. Jadi enak banget buat masukin barang yang lebar-lebar. Dan tinggi lantainya dari tanah juga termasuk pendek. Jadi kalau masukin barang berat nggak terlalu susah. Dan karena lantainya ini hampir rata, jadi enak banget kalau keluarin barang dari sini nggak usah diangkat tinggi dulu.
Mantap! Dan enaknya udah dikasih net kayak gini nih supaya jaga barangnya nggak jatuh. Lanjut, di kiri udah dikasih lampu kayak gini, di kanan nggak ada apa-apa. Sedangkan di bawah lantai sini ada ban serep full size yang pakai model sama kayak velg standarnya. Nice! Ada parcel shelf juga nih buat nutupin barang-barang di dalam sini dari mata-mata di luar. Dan tentunya ini bisa dicopot juga. Dan kalau mau lipat jok yang belakang, bisa langsung dari sini dan bisa dipisah pakai konfigurasi 40/60 ya. Jadi kalau kita lipat yang kiri, masih bisa duduk 2 penumpang di belakang. Dan kalau dilipat semua, lantainya masih ada gundukannya sedikit, jadi belum full rata, tapi udah gampang lah buat slide ke depan. Dan ini ada handle buat nutup pintu bagasinya ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, mesin tetap 1300 cc. Kalau soal mesin gak ada perubahan nih. Jadi yang ngarep mesin 1500 cc kayak di Malaysia harus berharap lebih lama lagi. Sekarang tetap pakai mesin berkode 1NRVE 1329 cc. Jadi kalau dari segi angka sih paling mirip sama Baleno ya sebenarnya. Tenaganya 94 HP dan torsinya 120 Nm. Pilihan transmisinya ada manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan, dan tentunya penggerak roda depan ya. 10. Detail-detail lain. Kayak sebelumnya, Sirion ini masih diimpor utuh dari Malaysia ya, alias statusnya CBU atau completely built up. Dan yang keren, wiper depannya Sirion ini udah pakai model frameless kayak gini. Nice! So, gimana menurut kalian soal Daihatsu Sirion ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Indonesia supaya kalian video-video gini lainnya. See you next time!